warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi internasional. Kira-kira bagaimana barang-barang buatan luar negeri bisa tersedia di pasar domestik? Misalnya saja, untuk pasar domestiknya adalah Indonesia, kemudian untuk pasar luar negerinya adalah Korea. Nah, bagaimana ya orang-orang Korea bisa menikmati Indomie ataupun orang-orang Indonesia bisa memakai produk skincare Sambaimi dari Korea? Nah, ketersediaan barang-barang tersebut berkat adanya perdagangan internasional atau international trades. Importir domestik membeli barang luar negeri, sementara untuk eksportir sendiri menjual barang domestiknya ke luar negeri. Perkembangan hubungan antar negara saat ini terutama pasca Perang Dingin diwarnai dengan isu-isu yang bersifat high politics seperti isu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, HAM, dan teknologi informasi. Salah satu perkembangan yang cukup menarik untuk kita pelajari adalah permasalahan hubungan antar negara dalam kaitannya dengan hubungan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional sendiri terjadi karena masing-masing negara tidak secara penuh mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya karena keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga perlu terdapat suatu aturan yang disepakati bersama untuk menghindari konflik dan menciptakan saling untung antar pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan, dan dibutuhkan kesepakatan alat pembayaran dalam perdagangan internasional untuk mencapai kesepakatan penggunaan sistem nilai tukar untuk memudahkan proses perdagangan itu sendiri. Jadi, kira-kira apa penyebab utama dari adanya perdagangan internasional? Ya, masalah utama adalah kelangkaan, yaitu di mana suatu kondisi ketika sumber daya barang dan jasa di dalam suatu negara tidak bisa mencukupi kebutuhan di dalam negerinya, sehingga diperlukan adanya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dari ekonomi internasional, menurut Hari Waluya adalah aplikasi dari ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang khusus mempelajari masalah hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Nopirin mengatakan bahwa ilmu ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi biasa yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, di mana problematikanya berada dalam lingkup internasional. Sedangkan menurut Mahyus Ekananda adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi internasional ada pelajari tentang hubungan ekonomi antar negara yang berkaitan dengan alokasi sumber daya antara dua negara atau lebih melalui mekanisme perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Jadi ketika kita akan mempelajari mengenai ekonomi internasional, kita tidak hanya membahas mengenai perdagangan internasional saja, melainkan juga investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Ruang lingkup perdagangan internasional diri ada 5. Yang pertama adalah perdagangan internasional melalui perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Kemudian melalui perpindahan modal melalui kegiatan investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya adalah perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja atau kita biasa sebut dengan istilah TKI. Selanjutnya adalah perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar.
Manfaat dari adanya perdagangan internasional sendiri yang pertama adalah mempererat persahabatan antar negara. Selanjutnya memperluas lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa, dapat mendorong barang atau jasa dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan apabila suatu barang diciptakan di negara sendiri, misalnya seperti mesin, dengan sumber daya manusia yang kurang mumpuni, maka justru akan dapat mengeluarkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan membeli dari negara lain. Selanjutnya adalah mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Nah, hal ini akan memicu masyarakat, terutama para pengusaha, untuk giat melakukan ekspor. Selanjutnya memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran, meningkatkan perluasan pasar dari produksi ataupun konsumsi. Nah, jadi dari negara Indonesia pun di sini dapat memperluas pangsa pasarnya. Konsumennya tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan yaitu adalah dari konsumen luar negeri, juga bisa menikmati atau membeli produk dari dalam negeri. Selanjutnya meningkatkan proses tukar-menukar antar negara dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat perdagangan internasional sendiri menurut Sadono Sukirno yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Selanjutnya memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Nah, spesialisasi ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu wilayah negara dengan mengandalkan sumber daya yang ada di wilayah negara tersebut. Nah, dari adanya spesialisasi ini dapat menguntungkan negara dalam hal perdagangan internasional. Selanjutnya memperluas pasar dan menambah keuntungan serta transfer teknologi modern. Namun di sini ada dampak negatif perdagangan internasional juga. Yang pertama adalah produk dalam negeri menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Ketiga, banyak industri kecil yang gulung tikar. Yang keempat adalah adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru negara yang lebih maju. Misalnya saja dalam hal gaya berbusana atau fashion dan lain sebagainya. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Selanjutnya keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Selanjutnya, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut dengan cara memperluas pangsa pasar. Tidak hanya konsumen di dalam negeri saja, melainkan juga konsumen di luar negeri dapat menikmati produk tersebut. Yang selanjutnya adalah adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Selanjutnya adanya kesamaan selera terhadap suatu barang sehingga permintaan akan barang tersebut tinggi. Selanjutnya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi sehingga menyebabkan tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya adalah faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan negara importir. Misalnya, negara tujuan ekspor sedang ada masalah politik atau bencana alam, sehingga dapat mempengaruhi keamanan di negara tersebut. Yang kedua, adanya kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Kebijakan ekonomi ini dapat berupa kebijakan tarif dan non-tarif yang nantinya akan kita bahas di materi selanjutnya. Yang ketiga,
kurs mata uang asing yang tidak stabil. Yang keempat, kuota impor untuk komoditi tertentu. Nah, kuota impor ini adalah bagian dari kebijakan non-tarif. Selanjutnya, tarif impor yang tinggi. Kebijakan tarif impor yang tinggi, hal ini akan mempengaruhi harga jual barang-barang impor di dalam negeri, sehingga menyebabkan barang-barang impor tersebut kalah saing dengan barang-barang yang ada di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk melindungi barang yang ada di dalam negeri, karena dianggap bahwa barang impor tersebut dapat mematikan produk di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah perbedaan mata uang antar negara. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.